Cerita ini saya ambil dari buku yang berjudul Cerita Rakyat dari Trenggalek, Jawa Timur, yang diterbitkan oleh PT Grasindo Jakarta 2005 dan disusun oleh Edi Santoso dan Jarod Setiono. Nah, teman-teman, pada zaman dahulu kala, di sebelah barat wilayah Kabupaten Trenggalek, tepatnya di Desa Prambon, Kecamatan Tugu, ada sebuah cerita loh yang berjudul Kanjeng Sinongkelan. Cerita ini termasuk mite yang sangat dipercaya oleh masyarakat setempat. Nah, teman-teman, sudah siap belum mendengar cerita saya? Baiklah, inilah kisah Kanjeng Sinongkelan telah menjadi adipati di Kadipaten Trenggalek. Pada awal beliau menjadi adipati, keadaan wilayah Trenggalek aman dan tentram. Seluruh rakyatnya hidup berkecukupan. 2 tahun sudah Kanjeng Sinongkelan menjadi adipati. Dan saat itulah terjadi beberapa kekacauan Trenggalek. Kekacauan yang pertama terjadi karena merajalelanya hama tanaman yang membuat para petani gagal untuk memanen. Kekacauan yang kedua disebabkan oleh menyebarnya wabah penyakit yang menyerang rakyat Kadipaten Trenggalek. Wah, banyak orang yang jatuh sakit. Tak jarang orang yang jatuh sakit itu kemudian meninggal dunia. Teman-teman, kacauan yang ketiga disebabkan oleh munculnya orang-orang jahat yang mencuri dan merampok. Saat itu warga sedang terkena wabah. Kekacauan tersebut membuat hati Kanjeng Sinongkelan sangatlah sedih. Kanjeng Sinongkelan segera menyiapkan sanggar pemujaannya. Kemudian ia bersemedi di sanggar pemujaan itu untuk memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhirnya permohonan Kanjeng Sinongkelan terkabul. Karena tiba-tiba terdengar suara bisikan gaib di telinganya. Hai Adipati Sinongkelan, dengarkan suara bisikan. Wilayah Kabupaten Trenggalek akan kembali aman dan tentram seperti sedia kala kalau engkau dapat menangkap seekor kijang kencana yang bernama Bubat Kawat Mata Kumala Balkara Raja Wajah. Potonglah ekor kijang kencana tersebut. Bawalah ekor itu ke daerah Prambon. Kalahkan 2 jin yang menjadi penguasa daerah Prambon menggunakan ekor kijang kencana tersebut. Kedua jin itulah yang menjadi sumber kekacauan di wilayahmu. Kata suara bisikan gaib di telinga Kanjeng Sinongkelan dengan begitu jelasnya. Kemudian Kanjeng Sinongkelan tak mau menunggu lama. Setelah beliau keluar dari sanggar pemujaan, beliau langsung mengumpulkan para penggawa Kadipaten Trenggalek. Para penggawa itu disuruhnya untuk mencari kijang kencana. Akhirnya para penggawa segera melaksanakan perintah Kanjeng Sinongkelan. Mereka segera menuju hutan untuk mencari kijang kencana. Akhirnya para penggawa melihat kijang kencana yang dimaksud. Ayo teman-teman, kita tembak kijang itu, teriak salah satu penggawa pada temannya. Jangan ditembak kijang itu, kasihan, bisa mati nanti. Jawab salah satu prajurit yang lainnya. Ya, aku setuju, kita jaring saja, teriak yang lainnya. Akhirnya
Kijang kencana tersebut dijaring beramai-ramai. Tetapi sangat mengejutkan. Kijang itu meraung-raung dan meronta-ronta. Bahkan bisa berbicara. Tahu tidak teman-teman? Ternyata kijang tersebut adalah titisan dewa penolong. Weh, weh. Ampun Kisana. Mengapa engkau menjaringku? Apa salahku? Rintik Kijang kencana kesakitan. Maafkan aku Kijang. Aku ingin meminta bantuanmu. Betulkah namamu Bubat Kawat Mata Kumala Balkara Raja Wajah? Tanya pimpinan Bunggawa. Betul Kisana, itu namaku. Sebetulnya aku penunggu hutan ini. Bantuan apakah yang kalian butuhkan dariku? Jawab Kijang kencana. Akhirnya pimpinan Bunggawa menyampaikan kepentingannya dan memohon keikhlasan hatinya untuk memotong ekornya guna menumpah cinta lagu di wilayah Brambon. Baiklah Kisana, jika itu untuk kepentingan orang banyak, aku ikhlas menolong kalian. Namun setelah ini, biarkan aku itu bebas. Jawab Kijang kencana. Akhirnya para Punggawa memotong ekor Kijang kencana dengan hati-hati. Setelah Kijang kencana dilepaskan, para Punggawa segera menyusul Kanjeng Sinongkelan ke wilayah hutan Brambon. Nah, teman-teman, saat para Punggawa sedang mencari Kijang kencana, Kanjeng Sinongkelan sendirian pergi ke daerah Brambon. Tepatnya, sesampainya di sana, Kanjeng Sinongkelan langsung bersemedi untuk masuk ke alam jin. Dan tak lama kemudian, beliau sudah masuk ke alam jin. Tiba-tiba, tampaklah olehnya dua jin yang sangat besar-besar sudah menghadangnya. Hei manusia, berani-beraninya kau masuk ke sini. Apakah kau tidak takut denganku? Tanya jin yang mukanya mirip seperti raksasa yang mengerikan. Ia bernama Jin Bancolono. Kalau kau sudah bosan hidup, aku siap mengusirmu dari sini. Ujar jin yang mukanya mirip seperti kepala kuda. Ia bernama Jin Sabu Kali. Aku tidak takut padamu untuk membela rakyatku yang telah kau sengsarakan. Bukankah kalian yang telah membuat kekacauan di wilayah Kadipaten Trenggalek? Dari mana kau tahu manusia? Kau akui, aku tanamanku ini yang telah menyebarkan hama tanaman dan juga wabah penyakit. Aku tanaman juga yang telah merasuki hati manusia-manusia untuk mencuri dan merampok. Aku sangat puas. Wah. Kalau begitu, bersiaplah kalian untuk tinggalkan tempat ini. Kanjeng Sinongkelan melancarkan serangan ke arah kedua jin tersebut. Serangan Kanjeng Sinongkelan dilambari dengan ajis kesaktian, sehingga kedua jin tersebut tersentak kaget. Mereka juga bersiap-siap menghadapi Kanjeng Sinongkelan. Pertempuran sengit pun terjadi. Kanjeng Sinongkelan berusaha mati-matian untuk menghadapi kedua jin yang menjadi lawannya. Tapi kesaktian Kanjeng Sinongkelan belum cukup kuat untuk menghadapi kedua jin tersebut. Berkali-kali cakaran tangan kedua jin tersebut berhasil mengenai pakaian Kanjeng Sinongkelan. Sehingga pakaian Kanjeng Sinongkelan tumpang-camping. Merasa jiwanya terancam, Kanjeng Sinongkelan langsung melarikan diri. Dan kedua jin tersebut mengejarnya. Nah, teman-teman, masih penasaran tidak dengan cerita saya? Baiklah kalau begitu, saya akan lanjutkan. Di tengah perjalanan, Kanjeng Sinongkelan berpapasan dengan para punggawanya. Salah satu punggawa membawa ekor yang kencana.
Kanjeng Sinongkelan langsung mengambil ekor kijang kencana tersebut. Dan kembali menghadapi kedua jin yang mengejarnya. Pertempuran sengit pun terjadi kembali. Saat ada kesempatan, Kanjeng Sinongkelan berhasil memukulkan ekor kijang kencana ke kepala kedua jin tersebut. Ketika itu juga, kedua jin tersebut menjadi lemah dan minta ampun. Ampun Kanjeng. Kami sudah lemah. Kami sudah tidak berdaya. Ampun. Kata kedua jin tersebut dengan menahan rasa sakit. Aku ampuni kalian, asalkan kalian tidak membuat kekacauan lagi di wilayah Kadipaten Trenggalek. Kalian juga harus meninggalkan wilayah Kadipaten Trenggalek. Nah, teman-teman, Kanjeng Sinongkelan tidak tega melihat kedua jin tersebut. Dengan rasa ikhlas yang mendalam, Kanjeng Sinongkelan menyembuhkan kedua jin tersebut. Kedua jin terima kasih dan janji untuk tidak membuat kekacauan lagi di wilayah Kadipaten Trenggalek. Kemudian mereka pindah ke wilayah Ponorogo. Nah, teman-teman, dengan rasa menyesalnya kedua jin tersebut, wilayah Kadipaten Trenggalek menjadi aman dan tentram seperti sedia kala. Kemudian Kanjeng Sinongkelan mengadakan acara untuk memperingati kembalinya Kadipaten Trenggalek menjadi aman dan tentram. Pada saat acara itu, Kanjeng Sinongkelan masih menggunakan pakaian kembang camping loh. Pakaian tersebut bernama baju duya. Nah, teman-teman, untuk memperingati kembalinya Kadipaten Trenggalek, Kanjeng Sinongkelan mengadakan acara. Kemudian masyarakat Prambon meniru acara tersebut. Pada bulan purnama, pada bulan Selo, tepatnya di hari Jumat Pon, malam Sabtu Wage, di rumah tetua desa. Nama acara tersebut adalah upacara adat Sinongkelan. Pada saat acara inilah pakaian compang camping yang pernah digunakan oleh Kanjeng Sinongkelan dikeluarkan dari sebuah kamar khusus. Nah, teman-teman, dari cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang harus memikirkan keadaan orang-orang yang dipimpinnya. Jika orang-orang terkena masalah, pemimpin harus melindunginya dan juga harus rela berkorban demi kebahagiaan orang-orang yang dipimpinnya. Dan yang kedua adalah kita harus saling menolong dan saling memaafkan untuk menjaga kerukunan. Sampai sini cerita saya. Lain kali saya akan bercerita dengan cerita yang lebih seru tentunya. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.